Agung yang mengeluarkan statement waktu di Davos kemarin bahwa 2050 kalau kita tidak intervensi kebijakan maka jumlah sampah plastik di laut itu jumlahnya melebihi dari jumlah ikan yang ada. Jadi itu concern kami gitu terhadap keberadaan kantong plastik. Makanya dimulai dari sekarang begitu sebelum terlambat. Tapi kalau melihat perilaku dari masyarakat gitu ya Mbak Tiza, apa sih yang akan nantinya menjadi kendala dari perubahan yang memang harus kita membayarkan kantong plastik ini? Jadi kalau kita melihat perilaku masyarakat, satu, kita udah melakukan survei ya. Masyarakat itu sangat setuju dengan adanya kantong plastik berbayar. 80% mengatakan setuju. Kemudian ini terkait dengan fakta bahwa masyarakat sebenarnya sudah memahami ada permasalahan lingkungan dari limbah kantong plastik. Jadi aspek itu sudah dipahami masyarakat. Yang belum dipahami terlalu dalam adalah bahwa banyak alternatif terhadap kantong plastik. Jadi kemarin saja ketika kita kampanye di Car Free Day, kita melakukan apa yang namanya rampok plastik. Kita merampas kantong plastik yang dibawa sama orang, kemudian kita ganti dengan kantong belanja yang bisa dipakai berulang-ulang gitu. Kita ganti secara gratis. Itu saja orang masih banyak yang menanyakan ini untuk apa, kantong ini untuk apa gitu. Kenapa ini dilakukan? Dan ketika kita bilang ini kantong belanja yang bisa dipakai berulang-ulang supaya nggak usah pakai kantong plastik lagi, karena kantong plastik sebentar lagi akan tidak gratis loh Bu. Mereka banyak yang seperti baru memahami, baru kepikiran bahwa oh iya ya bisa bawa sendiri dari rumahnya sebenarnya. Karena selama ini took it for granted begitu. Betul, makanya banyak ada suara-suara mengatakan banyak konsumen yang cukup terasa ini pemerintah memberatkan saja nih, kita masyarakat udah susah tambah ini lagi. Tapi sebenarnya harusnya memang agak memberatkan supaya mereka mau beralih ke kantong belanja yang lain. Kalau tidak memberatkan ya pasti mereka akan beli-beli saja. Artinya harus terasa begitu ya Mbak Tiza. Nah kalau kembali ke Bu Tuti gitu, kalau misalnya dari tadi kita kan bicara mengenai program yang memang langsung diberatkan kepada konsumen. Nah kepada produsennya ini nantinya seperti apa? Apakah ada program lanjutan yang nantinya akan digalakkan gitu? Karena kan kalau misalnya kita lihat program besarnya ini kan Indonesia Bebas Sampah 2020 begitu. Nah nanti produsennya bagaimana? Ya, tentunya kita juga akan berbuat hal yang sama terhadap produsen-produsen ini. Tidak hanya produsen kantong plastik, tetapi semua produsen yang menghasilkan sampah itu, kita juga nanti akan minta supaya packagingnya lebih ramah lingkungan. Dan kantong plastik ini juga di edaran kami kemarin itu, gunakanlah kantong plastik yang sudah mudah terurai begitu. Jadi kan sampah ini harus kita harus lihat sumbernya ya dari macam-macam, tidak hanya kantong plastik tapi juga organik dari mana-mana, itu yang harus kita tangani secara komprehensif gitu. Tapi ini mampukah dilakukan, mengingat kalau misalnya kita bicara mengenai kantong sampah yang organik tentunya pasti lebih mahal gitu biaya produksinya dibanding dengan yang mudah dilakukan yang sampai saat ini dilakukan oleh para produsen. Tapi yang sekarang kan hampir semua gerai yang besar-besar itu sudah menggunakan kantong plastik yang jauh lebih mudah terurai begitu ya, sampai apotek yang kecil-kecil itu saya lihat kantongnya mereka sudah pindah gitu ke kantong plastik yang mudah terurai. Jadi kalau nggak salah tahun lalu juga Inswa bersama dengan KLHK juga memberikan apresiasi terhadap retail yang sudah menggunakan kantong plastik yang jauh lebih ramah gitu. Jadi ada rewardnya nantinya. Nah kalau dari sisi produsen gitu Mbak Tiza, melihat regulasi yang dilakukan pemerintah, adakah masukan gitu yang bisa dilakukan sebenarnya oleh pemerintah kepada produsen-produsen sampah kantong plastik ini? Kalau kita lihat produsen itu kebanyakan masukannya adalah soal kantong belanja yang bisa terurai lebih mudah gitu. Kami menyikapi ini dengan hati-hati, artinya ada banyak sekali level yang disebut biodegradable gitu. Ada level yang oxo-degradable, ada level yang biodegradable, artinya
yang oxo-degradable katanya tidak sepenuhnya bisa terurai, ada juga yang mengatakan ada beberapa yang hanya terdisintegrasi gitu dan tidak sebenarnya terurai tapi hanya terpotong menjadi bagian yang kecil-kecil yang tetap akan masuk ke alam, tetap bisa ketika di lautan tetap bisa dimakan oleh kura-kura, oleh ikan gitu dan akhirnya sampai di piring kita juga. Jadi ada banyak sekali sebenarnya kontroversi seputar biodegradable bags karena dia memberi kesan bahwa dia ramah lingkungan padahal belum tentu gitu. Jadi sebenarnya banyak level biodegradable dan kita juga tidak bisa mengatakan oh ini pasti bagus karena tergantung bahan itu sendiri, cara pembuatannya, dan sebelum ada standar yang benar-benar ketat mengenai apa itu yang disebut biodegradable dan bisa terurai secara alami, kita juga tidak bisa mengendorse itu gitu. Oke, baiklah. Intinya memang kita harus mengurangi baik dari produsen dan juga konsumen begitu. Betul. Tapi terakhir gitu ke Bu Tuti ya Bu, kan memang ini dikatakan dananya yang Rp200 per helai kantong plastik ini akan dialokasikan untuk pembinaan edukasi konsumen dengan harapan masyarakat sadar untuk mengurangi sampah. Nah, nanti program realisasinya itu seperti apa? Ya,